Oke, kong kali kong atau perselingkuhan perkara. Apakah dalam hal ini pemicu sehingga terjadinya sertifikat ganda atau lain sebagainya? Apakah ini ditimbulkan oleh Ya, eh, semacam jamaah mafia tanah? ya, Karena mafia itu betul, nggak bisa sendiri, betul, Bu pasti Dani, berjamaah. betul. Kira-kira menurut Bung Andi gimana sih kinerjanya mereka ini dalam jamaah mafia tanah ini? Begini Bu nih, jamaah itu sampai simpulnya terjadi perbuatan sejarah waktu itu. Hmm. Hal bengkoknya terhadap kepemilikan suatu hak tanah itu sudah bengkok pada waktu peralihan ada sejarah yang perebutan tanah-tanah Tanah masyarakat, ya, sengketa-sengketa itu. terjadi pengambil alihan sepihak misalkan, Paksa. diambil paksa. Nah, rangkaian-rangkaian ini simpulnya tidak akan beres terus Bunda nih. Jadi ketika orang membeli kemudian bergulir lagi dibeli oleh pihak lain, padahal simpulnya pada waktu awal itu ternyata bukan dia pemiliknya. Karena orang yang tidak mempunyai dokumen apapun, tanah itu dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, didaftarkan pula oleh oknum-oknum, rangkaian oknum tadi yang bilang mafia tanah, Bung Dani. Akhirnya apa? Muncul suatu sertifikat. Padahal perbuatan ini semua adalah perbuatan tanda kutip mafia tanah, Bung Dani. Ya berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan acara Ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Ya. Nah, ngopi sendiri kan punya filosofi yang cukup tinggi, Mas Andi ya. Itu dengan ngopi, ngolah pikir, kita banyak ide-ide cemerlang yang ya, kita lahirkan. apalagi tempatnya ini membahagiakan. Membahagiakan. Ruang-ruang membahagiakan dengan kopi yang enak. Nikmat, sambil ngopi kita berdiskusi ya. Ya, bisa jadi langganan ini ya untuk ngopi di sini. Betul. Oke, Bung Andi, kita ngopi dulu ya, biar lebih terbuka lagi ide-ide kita. Katanya lebih penyar gitu kan. Pabrik kata-katanya biar lebih terbuka lagi. Siap. Oke, pemirsa, kita jumpa untuk yang bagian ketiga ini, menyangkut problematika soal pertanahan. Ya, permasalahan pertanahan di Banyuwangi ya. Khusus ya. Jadi kita khusus membahas persoalan seputar pertanahan. Nah, di sini saya bersama Bung Andi Purnama Kamela, pengamat kebijakan publik. Sebelumnya sudah kita bahas, pertama itu masalah buku catatan tanah dan karawangan. Kemudian yang kedua yaitu data fisik dan data yuridis. Nah, sekarang yang ketiga, ternyata dalam sebuah transaksional jual beli tanah itu ada terselip sebuah kata, yaitu itikat baik. Nah, kita akan membahas seperti apa, walaupun mungkin seseorang itu yang hendak membeli sudah punya itikat baik, tentu saja harus diimbangi. Penjual tanah pun juga harus punya itikat baik dengan melengkapi semua dokumen yang ada. Oke, Bung Andi, dalam dunia pertanahan ketika terjadi transaksional, itu kan kerap kali dihadapkan jual beli ya, jual beli. Nah, jual beli sendiri ini kan ada semacam semacam pembatas bahwasanya seorang pembeli itu harus memiliki itikat yang baik. Nah, begitupun sebaliknya begitu ya. Penjualnya juga. Kira-kira menurut Bung Andi, bisa nggak digambarkan itikat baik itu seperti apa dan apa saja yang harus disertakan dalam itikat baik tersebut? Betul nih. Jadi dalam hal mendapatkan hak tanah itu memang mekanismenya sudah diatur, Bung Dani. Dalam Undang-Undang UPA nomor 5 tahun 1960, itu salah satu pasalnya berbunyi dalam hal mendapatkan hak itu harus beretikat baik. Dalam hal ini butuh kehati-hatian, butuh kecermatan, butuh ketelitian, baik antara kedua belah pihak, Bung Dani. Baik antara si pembeli maupun dengan si penjual. Karena apa? Kita menganut dalam hal pertanahan itu secara hukum kita menganut dua hukum positif dan hukum negatif.
hukum negatif, orang mendapatkan tanah itu harus sesuai dengan data-datanya, Dokumen-dokumennya. dokumen-dokumennya. Seseorang mempunyai hak tanah, sebidang tanah, memang dalam aturannya itu harus jelas. Dia itu mendapatkan suatu hak tanah, perbuatan hukumnya dalam memperoleh hal tersebut itu sesuai dengan aturannya. Makanya kan tidak sembarangan untuk membeli suatu tanah itu ada pejabatnya sendiri, ada petugasnya sendiri yang berwenang untuk yang itu, berwenang untuk katakan mereka melakukan transaksi di pejabat negaranya. Ya kita tahu ada dua bertransaksi di hadapan pejabat untuk jual beli tanah. Salah satunya di notaris, yang kedua di PPAT atau pejabat pembuat akte tanah. Karena tanah itu tidak seperti orang membeli atau memperjualbelikan sesuatu barang, Bung Dani. Sudah diatur. Karena aturan-aturan tersebut terkait dengan hukum waris, dengan hukum adat, dengan hukum agama, dengan hukum normatif. Itu cukup kompleks. Jadi dalam hal itikat baik tadi, Bung Dani, pertama orang yang mempunyai hak tanah ketika didaftarkan pertama kali itu sesuai dengan data yuridis atau data fisik yang kemarin kita bahas sebelumnya. Jadi mereka yang namanya pendaftaran tanah, ketika dia mempunyai hak tanah, kemudian disertifikatkan, dia harus memenuhi itikat baik juga. Itikat baik, kemudian didaftarkan bahwa dokumen-dokumen yang tersusun itu tidak cacat administrasi, tidak cacat secara yuridis, sehingga ini dapat didaftarkan atau dikonversi, didaftarkan awal menjadi sebuah produk sertifikat berjenis ya, ada berbagai macam jenis untuk hak tanah ya. Nah kemudian ketika ini dibeli seseorang, seseorang pun itu tidak bisa mempercayakan atau artinya menjamin bahwa produk yang sudah bersertifikat itu mempunyai, meskipun secara sertifikat itu adalah hukum sesuatu yang secara hukum tertinggi, artinya dilindungi oleh negara karena sudah didaftarkan dan menjadi resmi ketika mereka didaftarkan ke BPN atau ATR. Tetapi pembeli pun juga harus dituntut beretikat baik. Karena maaf, banyak problem-problem meskipun sudah sertifikat, banyak yang gugur. Muncul masalah berikutnya ya. Muncul masalah-masalah berikutnya. Berbagai macam katakan perkara-perkara pertanahan yang di pengadilan untuk digugat. Dan ternyata yang bersertifikat pun ya, tidak bisa mempertahankan potensi masalah. Oke, artinya di situ juga menekankan bahwa beretikat baik bagi seorang pembeli dan juga seorang penjual. Oke, beretikat baik. Sekarang saya ingin lebih fokus kepada calon pembeli dulu, Bung Andi. Ya. Nah, ketika seorang calon pembeli dengan itikat baiknya, ini yang kerap terjadi juga ya, kerap terjadi di tengah masyarakat. Ya. Meskipun dia dengan itikat baik hendak membeli sebidang tanah, ya, pihak pemilik tanah sudah dengan itikat baik pula menyiapkan semua dokumen-dokumen pendukung secara valid. Nah, ketika terjadi transaksional bahwa calon pembeli ini menyatakan dia akan memberikan DP pembayarannya tadi, kemudian berjanji akan menyelesaikan pasca sertifikat jadi. Nah, namun ketika sertifikat jadi ternyata tidak bisa dipenuhi, bahkan dia mengingkari apa yang diperjanjikan awal dengan itikat baik. Kalau menurut Bung Andi cara mengatasinya seperti apa itu? Ya seperti kita membeli satu katakan HP, Bung Dani. Katakan Bung Dani ditawari sebuah HP. Tentunya Bung Dani kan dengan kehati-hatiannya, dengan kecermatannya bahwa HP ini tanda kutip ada sesuatu yang tidak wajar misalkan. Misalkan HP ini dijual oleh perorangan tiba-tiba ditawarkan oleh Bung Dani. Kemudian tidak ada, katakan tidak ada tidak ada bungkusnya, tidak ada nomornya, hanya plus cas saja. Nah, hal tersebut itu kan juga membutuhkan kehati-hatian kita untuk teliti, cermat dan berhati-hati. Itu hanya sebuah HP, tapi kompleksitas untuk membeli satu tanah lebih kompleks lagi, Bung Dani. Meskipun sudah terjadi sertifikat dalam hal jual beli, mereka harus datang mengecek kembali apakah sertifikat itu tanda kutip ada suatu kewajaran sehingga nantinya muncul permasalahan-permasalahan selanjutnya. Pembeli itu dapat mengecek, ya. Kalau seandainya sudah bersertifikat, dicek kembali. Misalkan ke desa, Bung Dani. Tadi lihat kerawangan, lihat silsilah,
lihat catatan transaksi, perbuatan hukumnya bagaimana, sehingga nama yang tertera di dalam sertifikat sesuai dengan catatan-catatan tadi Bung Dani. Itu kemutahiran dan kesinambungan data itu sesuai. Karena apa? Banyak muncul sertifikat-sertifikat, maaf, tanda kutip itu ada yang diperoleh dari pengakuan-pengakuan Bung Dani. Di dalam buku sertifikat itu bunyinya sampai pengakuan. Catatan dalam sertifikat itu. Ini kan hal-hal ini akan meragukan di mata pembeli. Pengakuan yang yang tertera dalam buku sertifikat, apakah pembeli itu akan serta-merta membeli? Nah, itulah harusnya mereka meneliti mulai dari catatan di desa, kerawanan di desa, kemudian perbuatan-perbuatan hukum sampai nama yang tertera sesuai dengan penguasaan si nama tersebut. Kemudian katakan itu dikuasai orang lain, dicek orang lain ini perbuatan hukumnya mendapatkan tanah itu dengan cara apa? Benarkah data-data itu tersaji secara baik? Etikat baik dibutuhkan oleh pembeli. Pembeli ini harus semuanya diteliti sehingga dia positif dalam hal bahwa ini tanah ini benar-benar sesuai dengan haknya ketika dia membeli. Jangan sampai membeli tanah, tanda kutip juga, kadang-kala pembeli tanah itu juga ada ketidaktahuan, dipikir dengan sertifikat saja merasa bidang itu aman. Padahal di kemudian hari ternyata ada terjadi persengketaan, ada terjadi permasalahan, ada terjadi perkara. Oke, Bang Andi, artinya seorang calon pembeli dengan itikat baiknya, begitu benar-benar semua konkret dan sesuai dengan dokumen yang ada dan nama yang si penjual, artinya dia wajib membereskan sisa pembayarannya ya. Oh, kalau yang tadi transaksi ya. Sesuai harga yang karena itikat baik kan. Artinya wajib begitu ya. Wajib. Artinya jangan sampai menunda, apalagi sampai mengingkari apa yang dikatakan itikat baik tersebut. Betul. Nah, sekarang jadi persoalan terbalik sekarang. Walaupun ini juga sering terjadi. Seperti yang barusan Bung Andi paparkan bahwa seringkali terjadi ternyata belakangan setelah semua beres, pembayaran selesai, ternyata dokumen-dokumen itu tidak pernah bersifat ganda. Nah, kira-kira menurut Bung Andi, ini kan sudah jadi sertifikat nih yang dibeli ini. Artinya menurut Bung Andi kan sebagai hukum tertinggi dalam persertifikatan. Betul. Artinya pihak berwenang dalam ini ATR kan begitu, Agraria dan Tata Ruang atau BPN Badan Pertanahan Nasional dengan mengesahkan mengeluarkan sertifikat ini kan berarti semua sudah jaminan negara legal. Nah, ketika ternyata belakangan ada pihak lain yang menggugat bahwa ada hak milik atau pemilik hak, ternyata bahwa tanah itu miliknya dia. Nah, tapi ini terlanjur udah bersertifikat. Menurut Bung Andi gimana cara menelusuri mengatasi itu? Memang problem-problem pertanahan ini kan banyak hal yang kalau kita tarik ke belakang muda nih. Itu tadi perbuatan-perbuatan dalam hal melawan hukum, seseorang menguasai tanah, kemudian sampai didaftarkan menjadi sertifikat. Kita tahu kinerja dalam penyelenggaraan pertanahan kita, mulai dari UPA sampai sekarang, itu terjadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum banyak, Bung Dani, sehingga bisa lolos menjadi sertifikat. Apalagi yang dulu ada Prona, Proyek Nasional Pensertifikatan. Kalau sekarang PTSL, itu ibaratnya hal-hal yang diragukan oleh masyarakat. Kejar target PTSL itu segera menjadi sertifikat. Kadang-kala tidak sampai memperhatikan unsur-unsur detail. Nah, hal ini ya artinya menciptakan suatu peluang-peluang terhadap itu tadi permasalahan di kemudian hari. Padahal pembeli itu kadang-kala tidak mengetahui proses-proses yang sebelumnya bagaimana. Tidak mengerti kalau bahwa tanah yang telah didaftarkan oleh seseorang dan telah menjadi salah satu sertifikat jenis hak, kemudian dibeli orang, itu kemudian si pembeli itu merasa katakan tanda kutip terkena masalah. Ibaratnya dia digugat oleh seseorang yang mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah moyangnya misalkan. Hal ini bisa diantisipasi bahwa si pembeli dengan etikat baik, dia harus pertama menggunakan pejabat yang memang membidangi. Lebih baik Anda didampingi oleh seorang notaris ataupun
PPAT untuk membeli sebuah bidang tanah. Kemudian mengecek juga di kantor BPN ATR. Dia harus mengecek untuk kebenarannya. Kemudian tidak sampai di situ, Bung Denny. Dia harus ke desa. Dia harus meneliti bahwa kerawangan yang disajikan desa, benar adanya, catatan buku desa, itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dicatatkan di desa maupun kelurahan. Nah, hal-hal ini yang dikatakan pembeli beretikat baik. Namun, katakanlah banyak masyarakat yang berprinsip begini, seolah-olah sudah menjadi sertifikat jenis hak, misalkan SHM, merasa aman. Tapi ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan pertanahan, katakan sampai gugatan. Nah, hal-hal ini dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian, dan ketelitian. Itu yang masuk dalam perbuatan etikat baik. Oke, tadi kan Bang Andi sebutkan bahwa dalam sertifikat itu seringkali muncul catatan-catatan. Menurut keterangannya ini, pengakuannya, ABCD dan sebagainya. Namun ketika terjadi penggandaan hak milik yang sertifikat, yang sering terjadi ini kasuistisnya bahwa pihak BPN yang berwenang untuk itu mengeluarkan SHM itu justru seringkali hanya menyatakan begitu indahnya, silakan kalau Anda tidak menerimakan ini digugat melalui pengadilan. Betul. Begitu kan? Jadi, nah, menurut Bung Andi, kesalahan ini sebenarnya kesalahan siapa? Padahal seperti yang tertuang itu data fisik, data yuridis harusnya melekat. Betul. Ketika mengurus pensertifikatan. Betul. Namun ketika di sertifikat muncul masalah seperti ini. Betul. Sementara ketika muncul masalah sertifikat ganda misalnya, BPN begitu indahnya tadi itu, silakan gugat di pengadilan. Sebaiknya menurut Bung Andi apa yang dilakukan? Siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam persoalan ini? Iya, paradigma itu sangat sering terjadi, Bung Denny. Padahal produk yang sudah disahkan oleh Badan Pertanahan di tingkat daerah, dalam ini Badan Pertanahan BPN ATR di tingkat daerah, misalkan di daerah kabupaten, misalkan. Itu kadangkala mereka yang mengesahkan, mereka yang punya tupoksi untuk katakan meneliti, menganalisa, kemudian sampai pengumuman di desa dan kelurahan, itu kemudian disahkan menjadi sebuah sertifikat. Ternyata sertifikat itu ganda, misalkan, bermasalah. Atau seseorang itu digugat karena punya nenek moyang yang pihak lain, misalkan peninggalan waris orang lain. Kemudian katakan sertifikat itu jadi, ternyata itu atas dasar tanah negara ibaratnya. Ada kong kali kong bahwa tanah negara bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum. Kemudian disertifikatkan menjadi hak milik, padahal data penyusunnya pihak BPN tidak komplek dalam menelaah dan menganalisa. Kemudian maaf Bung Denny, bisa jadi di dalam tubuh BPN ATR itu ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk mengambil suatu keuntungan, bermain-main di situ, sehingga orang berani berapa untuk dia mendapatkan satu sertifikat jenis hak. Sampai-sampai tanah negara juga bisa lepas, Bung Denny, di situ. Bisa disertifikatkan. Bahkan sampai bangunan negara, yang ada bangunan negaranya, aset daerah itu juga bisa lepas, Bung Denny. Ini olah-olah oknum yang mempermainkan terhadap permainan pendaftaran tanah. Bagaimana mereka, padahal yang BPN ATR itu kan mempunyai topoksi. Katakan yang panitia adjudifikasi. Panitia A orang bilang. Ketika orang mendaftarkan pertama kali, mereka akan meneliti segala kelengkapan dokumen baik yuridis dan dokumen fisik. Masa hal itu bisa lolos? Kecolongan, tanda kutip. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kala rangkaian menjadi sertifikat pun itu sudah bengkok terlalu panjang. Sudah menjadi hak kepemilikan turut beralih, padahal landasannya salah. Landasannya terjadi tadi perselingkuhan juga, kan? Perkara itu ini. Artinya ketika orang-orang ini membeli seolah-olah ini jaminan bahwa ini sudah bersertifikat, ternyata pada waktu pendaftarannya sudah terjadi maladministrasi, sudah menjadi produk hukum yang dipermainkan oleh oknum-oknum. Bisa jadi oknum ini rangkaiannya, Bung Denny, bisa mulai dari desa, bisa mulai dari notaris dan PPAT, kemudian menjadi sah, didaftarkan, mendapatkan sertifikat. Siapa lagi kalau nggak oknum-oknum?
dalam BPN ATR. Oke, jelas Bung Andi, artinya siapa yang harus bertanggung jawab. Ya. Oke, kong kali kong atau perselingkuhan perkara. Apakah dalam hal ini pemicu sehingga terjadinya sertifikat ganda atau lain sebagainya? Apakah ini ditimbulkan oleh semacam jamaah mafia tanah? Ya, karena mafia betul. itu nggak bisa sendiri, Betul, pasti berjamaah. Betul. Kira-kira menurut Bung Andi gimana sih kinerjanya mereka ini dalam jamaah mafia tanah ini? Begini Bu nih, jamaah itu sampai simpulnya terjadi perbuatan sejarah waktu itu. Hal bengkoknya terhadap kepemilikan suatu hak tanah itu sudah bengkok pada waktu peralihan, ada sejarah yang perebutan tanah-tanah masyarakat, sengketa terjadi pengambil alihan sepihak, misalkan paksa, diambil paksa. Nah, rangkaian-rangkaian ini simpulnya tidak akan beres terus Bunda nih. Jadi ketika orang membeli kemudian bergulir lagi dibeli oleh pihak lain, padahal simpulnya pada waktu awal itu ternyata bukan dia pemiliknya. Karena orang yang tidak mempunyai dokumen apapun, tanah itu dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, didaftarkan pula oleh oknum-oknum, rangkaian oknum tadi yang bilang mafia tanah Bung tadi. Akhirnya apa? Muncul suatu sertifikat. Padahal perbuatan ini semua adalah perbuatan tanda kutip mafia tanah Bung Teni. Ya berbagi akhirnya ya. Berbagi. Oke. Sistem layer dari layernya. Yang namanya mafia tidak bisa bermain dengan seorang. Butuh rangkaian dari layer ke layernya. Dari rangkaian desa, rangkaian pejabat tanah, sampai didaftarkan oleh tanda kutip tadi. Bermainnya oknum-oknum dalam pendaftaran. Berarti kalau dalam dunia sinetron itu mulai scene pertama dari desa, scene kedua pejabat dari notaris atau PPAT, scene terakhir penutupnya adalah ada di ATR atau BPN. Betul, Bung Tani. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan yang cukup konkret tentunya ya. Ini ternyata dalam itikat baik di seputar pertanahan banyak persoalan-persoalan yang bersangkut paut di dalamnya. Ya, ini bagian yang ketiga, persoalan tanah. Nanti keempat kita akan membahas lagi yang lainnya sampai benar-benar masyarakat memahami apa saja sih persoalan-persoalan di ruang lingkup tanah itu. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Andi, kita lanjutkan ngopi lagi. Ayo.